Pengantin putri Gyo Hajurku Sarwi Sumembah, Kambang-kambang kumambang Sekar Sri Taman. Sri Wisnarani Ratu, Taman Papan Anjrang Puspito. Halo sahabat Nusantara, ini hari kedua saya di Purwokerto. Lihat nih, penampilan saya ada yang beda kan? Nah, agenda hari ini adalah paragan siswa Permadani Kabupaten Banyumas upacara adat panggih. Upacara ini sangat sakral. Salah satu prosesi dalam upacara ini adalah menginjak telur. Yuk, terus ikuti saya hanya di Emanus TV Rumah Budaya Indonesia. Sahabat Nusantara, setelah malam sebelumnya melalui prosesi Midodareni, di mana calon mempelai putri sedang dalam masa pingitan, akhirnya tibalah saat pasangan pengantin bisa bertemu. Prosesi ini dinamakan Panggih, yang merupakan puncak rangkaian upacara dalam tradisi pernikahan adat Jawa. Kata Panggih berasal dari bahasa Jawa yang artinya bertemu. Jadi dalam Panggih inilah mempelai pria dan wanita akan bertemu untuk pertama kalinya sebagai sepasang suami istri setelah sah secara agama. Jika saat siraman dan midodareni kedua mempelai menjalani berbagai ritual prosesi secara masing-masing, kini dalam Panggih mereka akan menjalani rangkaian ritual adat bersama-sama yang seluruh prosesnya penuh dengan makna. Saat hendak bertemu, mempelai wanita akan didampingi oleh kedua orang tuanya. Sementara mempelai pria hanya boleh didampingi dan diiringi oleh keluarga terdekatnya. Prosesi awal dalam upacara Panggih disebut balangan gantal, yakni saat berhadap-hadapan, kedua mempelai akan saling melempar gantal atau gulungan daun sirih yang diisi bunga pinang, gambir, kapur sirih, dan diikat dengan tali. Bukan asal melempar, pengantin pria akan melemparkan gantal ke area atas pengantin wanita, sebagai tanda bahwa ia telah memiliki hati sang istri. Sementara pengantin wanita melempar gantal ke arah kaki suami sebagai wujud bakti. Ada upacara panggih ya, panggih pengantin itu dimulai dari yang pertama adalah balangan gantal atau sirih yang matemu rose kemudian diikat pakai tali menang. Itu sebagai simbol bahwa nyatunya dua hati. Ibaratnya itu daun sirih ketika dibolak-balik rasanya tetap sama. Jadi menyatunya manunggaling cipta rasa lan karsa kedua mempelai. Kemudian dilanjutkan dengan prosesi injak telur wiji dadi dan membasuh kaki mempelai pria. Prosesi ini mengandung makna harapan akan memiliki keturunan sekaligus simbol bakti hormat istri kepada suami. Bahwa telur itu lambang wiji dadi. Artinya ketika telur itu sudah diinjak akan pecah. Ketika pecah adalah akan menyatu wujud warna kuning dan putih. Itu melambangkan bahwa wiji atau wiji dari seorang lelaki menyatu dengan wiji seorang perempuan. Kemudian akan menurunkan sejarah, menurunkan putra maksud saya untuk melanjutkan sejarah dari kedua orang tua, menjadi turunan dari anak, cucu, dan lain sebagainya. Kemudian setelah menginjak telur, kemudian dibasuh kakinya adalah seorang istri akan berbakti kepada suaminya dengan menghilangkan segala watak yang kurang baik di masa lalunya. Untuk supaya rumah tangga kedua mempelai atau suami istri menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Setelah wijian itu ada mempelai wanita diberdirikan oleh mempelai pria, itu sebagai lambang bahwa seorang pria itu posisikan istri sama derajatnya dengan suami. Artinya juga termasuk emansipasi menurut ajaran Raden Ajeng Kartini. Kemudian setelah ada diberdirikan itu sebelum
ada sini ngeban sindur itu ada acara ubengan. Ubengan itu sebelum mempelai wanita itu menempatkan diri di sebelah kirinya suami, itu harus mubeng lewat kanannya suami, kemudian ke belakang baru mapan di sebelah kirinya. Artinya apa? Bahwa seorang istri itu harus, bahasa Jawanya, nengenaken dumateng garwa kakung, atau selalu mengutamakan suami. Prosesi berikutnya yakni sinduran. Pada proses ini, bahu kedua mempelai disampirkan kain sindur oleh ibu mempelai wanita. Lalu kedua mempelai berjalan pelan-pelan menuju pelaminan diantarkan orang tua. Prosesi ini sebagai tanda bahwa sang ayah memberikan contoh yang baik dan ibu memberikan dukungan moral. Sesampainya di pelaminan, sepasang suami istri baru ini akan dipangku oleh ayah pengantin putri terlebih dahulu. Sembari sang ibu bertanya, berat siapa antara anak dan menantu? Pertanyaan tersebut akan dijawab sang ayah dengan berkata, beratnya sama. Sawiji pangandikan Ibu Asti Teguh Suprabowo dumateng ingkang garwa. Aura pundi bapakne kanthi aris. Ini berarti tanda kasih sayang orang tua sama besarnya dan tidak membedakan anak atau menantu. Prosesi ini dinamakan dengan bobot timbang. Selanjutnya pengantin akan didudukkan di pelaminan atau disebut dengan tanam jero. Prosesi ini tanda jika ayah telah merestui kedua mempelai untuk hidup mandiri. Sahabat Nusantara, tadi saya sudah melihat prosesi upacara adat panggih. Acara ini sangat sakral sekali. Setelah upacara adat panggih tadi, kedua mempelai naik ke pelaminan, dilanjutkan upacara yang lainnya, seperti bobot timbang, lalu dilanjutkan acar kucur. Upacara acar kucur bermakna bahwa sang suami sudah siap untuk menafkahi keluarganya. Prosesi kacar kucur dilakukan dengan mempelai pria mengucurkan beras kuning, uang logam, biji-bijian pada kain di pangkuan mempelai wanita. Ini menyimbolkan bentuk tanggung jawab nafkah suami kepada istri. Mempelai wanita kemudian mengikat kain berisi kacar kucur dan menyerahkan pada ibunya sebagai tanda kesiapan istri menggunakan hasil nafkah dari suami sebaik mungkin. Kemudian dilanjutkan dengan dahar kelimah dan meminum air bening. Mereka makan berdua, saling menyuapi, artinya bahwa segala suka maupun duka itu nanti di dalam rumah tangga dilalui bersama-sama. Dilanjutkan minum air bening atau air putih, itu melambangkan bahwa di dalam membangun mahligai rumah tangga itu menggunakan pikiran yang bening dan hati yang menep. Dan tibalah prosesi penutup rangkaian upacara panggih, yakni tradisi sungkeman pada orang tua. Namun sebelumnya, orang tua mempelai wanita akan melakukan mapak besan alias menjemput orang tua mempelai pria yang menunggu untuk berjalan bersama menuju panggung pelaminan. Ini melambangkan kerukunan antara kedua keluarga mempelai. Sungkeman pun dilakukan dengan penuh rasa haru sebagai tanda bakti anak pada orang tua. Kedua mempelai meminta maaf dan memohon doa restu orang tua agar rumah tangga berjalan bahagia sejahtera. Saat sungkeman, mempelai pria akan melepas keris yang digunakan karena keris melambangkan kekuatan. Ini berarti bahwa setinggi apapun pangkat dan kekuatan anak, maka di hadapan orang tua tidak boleh disombongkan. Usai sungkeman, maka berakhirlah seluruh rangkaian upacara panggih pernikahan adat Jawa Gagrak Surakarta Hadiningrat. Dan biasanya, acara akan dilanjutkan dengan resepsi. Dari Purwokerto, Jawa Tengah, Emanus TV melaporkan untuk Sahabat Nusantara. Dirangkum satu dari peraturan pengantin salibin sampun katampi satu keluarga. Emanus TV, Rumah Budaya Indonesia.